Mas TB, selamat datang di podcast kedua, episode kedua di Siniar Tegal Botol. Nah, perkenalkan, nama saya Nabila Siti Nurhamidah. Di sini saya akan menjadi host pada episode kedua Siniar Tegal Botol. Nah, kalau diinget-inget nih, mungkin dari teman-teman Mas TB yang kemarin udah nonton episode pertama. Nah, kemarin ini kebetulan dari UKMPK Tegal Boto ini sudah merilis podcast perdana dari kita yang membahas mengenai pengenalan UKMPK Tegal Boto, divisi-divisi apa saja nih yang ada di dalamnya, dan juga serangkaian open recruitment, PJTD, dan juga yang lainnya. Nah, kebetulan kemarin itu di episode pertama, kita itu mengambil narasumber dari pimpinan umum atau ketua umum UKMPK Tegal Boto, yaitu Kak Erninda Puji Agustin. Nah, untuk episode kedua kali ini, itu juga nggak kalah keren dari episode pertama, karena di episode kedua ini kita akan mengambil tema nih mengenai program kerja yang akan kita lakukan bersama-sama di bulan November mendatang. Nah, kira-kira apa ya? Oke, mungkin teman-teman yang sudah pernah ngecek Instagram dari Tegal Boto atau juga mungkin pernah melihat gitu ya postingan-postingan dari kami gitu ya. Kalau misalkan kita bakalan ada acara Disnatalis Uni UKMPK Tegal Boto yang ke-31. Nah, kayaknya udah cukup tua banget ya umur dari UKMPK Tegal Boto yang ternyata tuh udah 31 gitu loh guys. Ya, ternyata sudah cukup lama gitu ya hadirnya UKMPK Tegal Boto ini gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, siapa narasumber yang akan hadir di podcast kedua kali ini? Kira-kira teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Atau Mas TB udah punya pandangan nih terkait narasumber yang hadir di podcast kedua kali ini? Oke, betul. Jadi untuk narasumber kali ini itu akan hadir langsung Ketua Panitia dari Disnatalis UKMPK Tegal Boto yang ke-31, yaitu Kak Cindy Firda. Nah, kebetulan kakaknya sudah hadir di podcast kali ini. Mungkin kita akan langsung aja untuk menyapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Cindy. Halo. Halo. Halo juga. Nah, mungkin gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik sekali. Baik sekali gitu. Apakah ada rasa sedih gitu ya Kak? Mungkin hari ini sedikit mengganjal karena tugas atau sebagainya mungkin? Karena mungkin agak padat aja ya kegiatannya akhir-akhir ini. Dan kalau hari ini agak deg-degan sih dikit karena ini podcast kedua nih, tiba-tiba aku udah diundang aja gitu. Jadi kayak deg-degan gitu lah ya. Oke, deg-degan banget gitu ya. Apalagi ini podcast yang baru aja kita produksi bareng gitu ya Kak ya. Betul, betul. Betul sekali. Nah, mungkin bisa sharing-sharing nih Kak, kesibukannya Kak Cindy saat ini gitu. Selain menjadi ketua panitia dari Disnatalis UKMPK Tegal Boto. Oke, selain sibuk di kepanitiaan ya untuk mempersiapkan acara Disnatalis ini, karena aku juga pengurus ya, salah satu pengurus, jadi aku juga sibuk menjalankan tupoksiku sebagai pengurus di UKMPK Tegal Boto. Aku juga punya anggota-anggota, jadi biasanya memang kerja-kerja bareng mereka gitu. Selain itu aku juga sebagai sekretaris umum di salah satu organisasi ekstra kampus, ya di sana juga cukup hektik ya. Jadi harus benar-benar bisa membagi waktu. Selain itu juga ini yang paling penting sih, kesibukan sebagai mahasiswa semester tua yang sedang menghadapi tugas akhir. Oke, berarti udah mulai skripsian ya Kak ya? Betul. Oke. Dari tadi kan kita udah ngelihat itu ya. Tadi Kak Cindy ini juga ternyata sangat padat gitu ya jadwalnya ya. Dari ikut UKMPK Tegal Boto, ketua panitia juga. Kak Cindy ini juga merupakan mahasiswa semester akhir gitu. Nah, lu gimana Kak cara membagi waktunya gitu? Dari segitu kegiatan yang begitu padat. Ya, jadi sebenarnya basicnya itu aku tuh orang yang nggak bisa diem gitu loh. Oh, Kayak kalau gabut dikit tuh kurang kerjaan gitu. Jadi
karena basicnya memang kurang kerjaan, dikasih kerjaan ya udah. Selagi itu emang aku suka gitu. Kayak misalkan jadi ketua panitia tuh sebenarnya ini adalah pertama kalinya loh aku jadi ketua panitia, bener. Serius gak? Bener. Ini adalah pertama kalinya aku jadi ketua panitia dan ini cukup menantang ya. Banget malah, menantang banget. Terus kalau jadi sekretaris itu memang udah 2 kali, jadi 3 kali yang sekarang. Itu adalah pekerjaan yang cukup aku nikmati, enjoy. Jadi aku nggak terlalu terbebani. Jadi ketika kita memang sedang handle banyak hal dan beberapa hal memang tidak terlalu menjadi beban kan, ya bukan berarti yang lainnya akan beban, tapi kita kan punya prioritasnya mungkin yang memang nggak nggak susah-susah banget kita bisa sambil mengerjakannya gitu. Oke, keren banget. Nah, mungkin untuk selanjutnya aku ada pertanyaan ini. Karena kita ini udah ada di penghujung tahun ya, karena setelah ini kita akan masuk ke tahun 2025 gitu. Nah, mungkin apakah kegiatan Disnatalis ini menjadi proker terakhir gitu yang bakalan diadakan oleh UKM PKT Kalboto? Ya, Disnatalis ini bukan proker terakhir. Tapi Disnatalis ini merupakan proker yang cukup besar di penghujung tahun ini. Tapi di akhir nanti di kepengurusan pasti kita tutup dengan RAT. Kalau di lembaga pers mahasiswa itu kita nyebutnya Mustang atau Musyawarah Tahunan Anggota. Itu nanti kita akan melaksanakan di akhir tahun sebagai bentuk regenerasi juga. Kemudian kan masih ada space nih dari Disnatalis menuju ke Mustang gitu. Kita biasanya akan isi dengan rutinan-rutinan. Kalau di keredaksian pasti akan produksi berita, kalau di Litbang akan ada rutinan-rutinan kayak bedah buku, diskusi, dan lain sebagainya. Ya, kegiatan-kegiatan yang membangun lah ya. Berarti membangun pengetahuan gitu ya bagi anggota-anggota Tegal Boto. Itu rutinan berarti ya Kak ya? Iya, rutinan. Biasanya 1 minggu sekali gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Cindy ini kalau di UKMPK Tegal Boto masuk ke divisi apa nih? Ya, mungkin udah kelihatan belum ya kalau di kamera nih? Tunjuk dulu. Litbang Kepustakaan. Ya, itu di sana. Itu tentang apa aja sih Kak, Litbang Kepustakaan itu? Oke, kalau kepustakaan itu kan pustaka ya, jadi kayak penyediaan wacana untuk seluruh elemen di Tegal Boto yang butuh gitu, membutuhkan mungkin wacana, preferensi, untuk kegiatan kita kan banyak, mulai dari produksi berita, terus diskusi-diskusi. Kita butuh sesuatu sebagai pustakanya gitu, sebagai perbekalan lah. Nah di situ kepustakaan tuh berperan di situ. Selain itu di bank kepustakaan itu selain menyediakan, kita juga mengatur tuh sirkulasinya. Kita membuat daftar, kita mengatur sirkulasi di buku-bukunya Tegal Boto itu FYI banyak banget dan memang buku itu perlu perawatan khusus gitu. Jadi gimana kita menjaga biar barang-barang dan juga apa yang dimiliki oleh TB itu bisa diwariskan gitu untuk pengurus dan anggota kedepannya gitu. Itu ada jadwal sendiri Kak, mungkin dari pengurus itu untuk baca buku misalkan dekat apa itu sering datang-datang gitu untuk membaca buku? Ya, memang buku itu terbuka untuk siapa aja anggota ya. Kalau untuk membaca secara rutin itu biasanya kita lebih ke apa ya, menggunakan sarana program kerja kita di TB School. Itu biasanya misalkan kita mau ngebahas buku A gitu, kita akan memberikan waktu sekitar 1 minggu untuk membaca buku ini, lalu nantinya akan kita bedah gitu. Oke, jadi kita semua bisa belajar gitu ya dari buku, membaca buku dan juga dari TB School tadi itu, benar. Lalu selanjutnya mungkin dari acara Disnatalis UKMPK Tegal Boto yang sudah berapa hari lagi nih, gitu kan? Itu apakah apa saja gitu yang perlu disiapkan di menjelang atau pra acara maupun waktu acara juga gitu untuk menyambut Disnatalis ini? Ya kalau acara sih
pasti konsep ya. Pertama yang harus kita siapkan itu adalah konsep acaranya. Kita akan mengemas acara ini seperti apa. Terus susunannya tuh apa aja gitu. Selain konsep, kita lebih berkembang lagi ke logistiknya, apa aja yang dibutuhkan. Logistik termasuk juga include konsumsinya gitu. Siapa aja yang diundang. Dan itu cukup detail sih sebenarnya ya. Jadi ya kayak kepanitiaan seperti biasanya lah ya kalau kalau masyarakat TB tahu. Cuman kita akan sangat rumit karena Disnatalis ini nantinya akan cukup besar gitu. Oke, untuk persiapannya mungkin bisa berapa persen gitu Kak? Dari Oh ya, awal sampai saat ini gitu. untuk saat ini karena kita persiapan ini udah jalan sekitar 3 minggu ya, 3 minggu. Jadi sekitar 80% lah, sudah 80% hingga detik ini. Oh, berarti udah tinggal 20% lagi udah selesai gitu ya Kak ya? Betul. Oke. Lalu untuk sebelum kita masuk nih ke dalam topik-topik nanti, yang tentunya juga bakalan lebih seru lagi. Nah, mungkin di perayaan Disnatalis ini dengar-dengar ini pertama ya Kak, setelah vakum beberapa waktu gitu. Iya benar. Jadi Tegal Boto ini kan sempat vakum selama 2 tahun dan tepatnya itu ketika COVID ya. Jadi pandemi itu ketika kita nggak bisa keluar kemanapun, bahkan kuliah juga online. Ya pasti seluruh kegiatan itu dialihkan ke online. Dan termasuk UKM Tegal Boto ini mengalami banyak struggle ketika dihadapkan dengan online. Banyak yang kegiatan yang tidak bisa berjalan. Pada akhirnya selama dua vakum maaf, selama 2 tahun itu vakum gitu. Oh gitu, berarti memang UKMPK apa Disnatalis ini meskipun sempat vakum, berarti ini yang pertama gitu ya Kak ya? Setelah vakum dari pandemi tadi itu. Iya, ini pertama setelah vakum gitu. Jadi sebenarnya 2 tahun vakum itu ada satu periode, 1 tahun periode itu mulai dihidupkan, tapi di situ kita belum bisa melaksanakan Disnatalis karena kita lebih memprioritaskan kerja-kerja kolektif dan apa ya untuk menghidupkan organisasinya gitu. Cuman kalau kita flashback ke belakang, dokumentasi untuk Disnatalis itu tuh lebih ke intimate gitu loh. Kayak lebih tertutup untuk pengurus, untuk anggota, atau mungkin juga sharing bersama alumni dan demisioner mereka gitu. Jadi bukan yang besar gitu. Berarti itu lebih ke internal kita aja gitu ya Kak? Iya betul. Tidak untuk umum gitu berarti. Iya. Berarti baru pertama kali ini Ya, Disnatalis ini benar. dibuka untuk umum. Nah, keren banget. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya nih Kak. Disnatalis ini nanti temanya kira-kira tentang apa nih? Boleh di-spill sedikit? Oh iya. Oke. Tadi kan ngomongin soal pelaksanaan Disnatalis ini ya. Sebenarnya tidak hanya Disnatalis aja, kita spesial untuk launching majalah Tegal Boto yang sudah entah sekian tahun ya kita tidak memproduksi. Akhirnya tahun ini kita bisa memproduksi lagi dan kita akan launching bersamaan dengan Disnatalis itu. Jadi nanti akan ada bedah majalahnya. Jadi ketika ada bedah majalah di situ, pasti kita akan ngikutin apa yang dibahas oleh majalahnya, isi dari majalahnya. Dan kebetulan isi dari majalahnya itu tentang agraria di Jember. Jadi temanya itu adalah problem agraria Jember, tantangan dan strategi konservasi gitu. Jadi kita selaraskan dengan majalah tadi, kita samakan temanya gitu. Oke, berarti dua-duanya ini berkaitan gitu ya Kak ya? Iya, Karena memiliki topik yang sama mengenai agraria gitu. Ya Kak? Ya, Gitu, jadi Kak. Disnatalis ini kan sebagai wadah aja. Sebenarnya kita bisa apa ya sebagai sarana untuk membangun wacana yang sedang kita bawa di organisasi gitu. Jadi ketika kita di majalah ini membawa soal agraria, maka kita spesialkan nih Disnatalis ini untuk sekalian kita membangun wacana agraria dan persoalan-persoalannya yang ada di Jember.
Nah, tadi kan udah dijelaskan nih mengenai tema dari Disnatalis gitu. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran gitu Kak Cindy terkait dengan rangkaian yang akan diselenggarakan dalam perayaan Disnatalis mendatang. Oke, jadi rangkaian kegiatannya itu nanti kita seharian ya, seharian itu berbentuk talk show sih sebenarnya, secara garis besarnya tuh talk show gitu. Cuman di awal nanti kita akan melakukan launching majalahnya dulu. Jadi ada prosesi launching majalah yang sudah disusun oleh tim majalah. Kemudian dilanjutkan dengan bedah majalahnya tadi yang sudah aku sebutin. Eh, Bedah majalahnya ini dilakukan oleh narasumber yang pertama gitu. Terus nanti akan disambung oleh narasumber kedua mengenai agraria juga. Oke, jadi untuk rangkaian acara ini tadi dari pagi sampai Sampai siang gitu. Berarti nggak sampai malam gitu ya, kayak nggak seharian full gitu ya. ya, nggak juga sih, mungkin sampai siang gitu. Sampai siang aja gitu ya. Tapi perlu sih teman-teman yang belum mendaftar itu ya di Natalis mungkin bisa Ya, banget nih untuk harus daftar daftar, dulu. harus daftar. Karena kuotanya terbatas. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung mau tanya aja sih Kak tentang antusiasme dari anggota gitu dan juga peserta terhadap kegiatan Disnatalis tahun ini. Karena mengingat sempat vakum kan sebelumnya, mungkin untuk Disnatalis ini gimana sih tanggapan para anggota dan juga para peserta? Oke, untuk antusiasme ya, sebenarnya dari tahun kemarin Disnatalis itu sudah sangat dinanti gitu. Sangat dinanti. Kayak kita sudah merencanakan tuh dari tahun kemarin, cuman kita baru bisa merealisasikannya tuh sekarang. Jadi aku melihat antusiasme dari pengurus maupun anggota itu uh, sangat tinggi juga. Melihat dari bagaimana kinerja mereka ketika berkepanitiaan, mereka juga sangat aktif gitu. Kemudian kalau dari peserta sendiri, kemarin kan sudah rilis open recruitment, open registration ya. Oke. Dan itu dapat berapa jam, nggak sampai 10 jam itu sudah cukup banyak pendaftarnya gitu. Jadi bisa dilihat antusiasme mereka tuh sangat tinggi gitu. Oke. Mungkin ini ada kemungkinan nggak sih Kak kalau kuotanya itu bakal bertambah gitu karena mungkin dari teman-teman Mas TB gitu ya sangat antusias gitu dalam mengikuti nanti serangkaian Disnatalis nantinya. Ya, kalau penambahan kuota kita harus melihat situasi dan kondisi dari tempat pelaksanaan dulu ya. Oke. Kalau memang mungkin kan kita bisa menambah, tapi kalau misalkan tidak bisa ditambah, berarti kalian harus rebutan kursi gitu. Harus cepet-cepetan daftarnya. Oke. Kayaknya kita minum dulu nggak sih Kak? Oh iya, boleh. Iya. Tos dulu dong, tos dulu. Sambil minum-minum kita juga bakalan tanya-tanya lagi nih tentang acara Disnatalis. Tapi sebelum itu minum dulu sebentar. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak. Apakah Disnatalis ini nanti itu ada kolaborasi nih dengan UKM atau organisasi lain dalam menyelenggarakan kegiatan Disnatalis? Atau memang pure semuanya itu dari Tegal Botol? Kegiatan ini sebenarnya murni dari Tegal Boto aja, dari UKM PK Tegal Boto. Karena ini juga Disnatalis kan, jadi kayak kita lebih melibatkan ke internalnya aja. Cuman karena kita juga melihat bahwa tema yang kita bawa itu adalah persoalan agraria yang cakupannya tuh cukup luas dan perspektifnya itu akan sangat bervariasi dari banyak orang. Kita juga berusaha untuk melibatkan bukan beberapa ya, kita melibatkan LPM seluruh Jember, kemudian juga UKM-UKM di taraf universitas. Kemudian kita juga melibatkan organisasi ekstra kampus yang mana mereka itu elemen-elemen ini kita libatkan, itu kita berharap bisa memberikan perspektif yang cukup banyak mengenai problem agraria yang ada di Jember ini. Oke. Jadi semuanya bisa ya Kak ya Bisa. untuk sama-sama belajar gitu ya mengenai problem agraria yang ada di sekitar kita gitu.
Nah mungkin bisa di-spill nih Kak buat teman-teman buat teman-teman Mas TB nih, kapan dan juga di mana lokasi dalam penyelenggaraan Disnatalis ini? Oke, untuk tempatnya kita spill pasti ada di dalam kampus ya, kampus Universitas Iya. Jember, tepatnya di Gedung Mas Surahman lantai 3. Oh itu di mana Kemudian Kak? itu lokasinya ada di depan lapangan belakang kampus yang luas banget. Itu di depannya ada gedung, tulisannya juga cukup besar, pasti kalian lihat itu Gedung Mas Surahman gitu. Terus untuk tanggalnya kita akan melaksanakan kegiatan ini di tanggal 9 November 2024. Oke, berarti udah tinggal beberapa hari lagi nih Betul. menuju acara dari Disnatalis UKMPK Tegal Botol yang ke-31. Nah, mungkin dari pembicaraan kita tadi, teman-teman dari Mas TB kepo nggak sih sama siapa sih narasumber yang bakalan mengisi itu acara dari Disnatalis ini? Mungkin dari Kak Cindy bisa di-spill atau diberikan sedikit info gitu terkait dengan narasumber kita nantinya. Oke, tadi aku udah menyebutkan akan ada 2 narasumber ya. Yang pertama itu adalah Mas Wahyu Giri, dia adalah seorang aktivis lingkungan di Jember. Dan yang kedua itu adalah Mas Dendi Laksono. Pasti udah tahu nggak sih kalau Mas Dendi Harusnya Laksono? tahu gak sih siapa nih yang misalkan kemarin waktu boleh di-spill nggak? Boleh dong, Boleh dong. Jadi kakaknya ini sempat viral juga karena karyanya tuh viral ya waktu Iya, itu. Kebetulan juga karya-karyanya. belum lama ini viral gitu. Mungkin teman-teman pada tahu nih kalau di-spill namanya gitu kak. Bisa Iya, di-spill nggak? boleh-boleh dong. Boleh dong siapa nih kira-kira? Mas Dendi Laksono ini kan seorang sutradara, terus juga dia memproduksi film-film dokumenter yang cukup menggebrak Indonesia ya. Salah satunya itu ada Dirty Food, terus satunya lagi itu Sexy Killer ya? Seksi Killer Sexy betul. Killer itu. Sama ekspedisi Indonesia Ya, Baru nih gitu. Keren loh sih Mas Dendi Laksono ini karena karya-karyanya tuh terkenal banget gitu loh di Indonesia gitu. Nah kalau narasumber kedua nih Kak, berarti ya. siapa nih untuk narasumber kedua kita? Narasumber keduanya Mas Dendi, yang Oh Mas pertama Dendi, ya. Kalau oke. yang pertama itu Mas Wahyu Giri, dia itu aktivis lingkungan yang ada di Jember. Jadi beliau itu memang aktif dalam mengkampanyekan soal lingkungan, terus soal kerusakan-kerusakan, dan juga bagaimana kita memelihara lingkungan. Beliau ini juga aktif dalam forum-forum yang berkaitan gitu. Dan kenapa kita memilih beliau, karena beliau juga aktifnya itu lingkupnya di Jember. Oh Karena gitu nih. tema kita tadi kan juga lingkupnya di Jember. Di Jadi Jember juga. kami merasa beliau itu cukup relevan lah, nggak cocok gitu. Oke, jadi beliau tuh memang ahli di bidang agraria gitu ya kak ya? Iya, Tentang lingkungan gitu. spesifiknya itu di lingkungan. Jadi lingkungan itu masuk ke agraria. Oh gitu, jadi lingkungan tuh masuk ke Agraria. agraria. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih kak. Mengingat sekarang itu serba digital nih, apakah majalah yang nantinya bakal di launching ini nanti itu bisa diakses dalam bentuk digital? Ataukah hanya dalam bentuk cetak saja seperti itu? Dan gimana nanti kita cara aksesnya? Oke, benar banget. Majalah itu memang sudah ada perencanaan untuk digital ya, karena ya sekarang sudah minim banget yang baca buku fisik gitu, kecuali betul orang-orang yang sekali. memang suka. Jadi kita memang masih dalam tahap perencanaan untuk majalah elektronik atau e-magazine ini ya. Jadi kita masih berdiskusi dengan pemimpin redaksi dan juga tim majalah. Nantinya kita akan mengemas seperti apa dan aksesnya seperti apa jika itu bisa diakses, majalah ini bisa diakses secara digital gitu. Oke, berarti masih masa perencanaan gitu ya kak ya? Betul, betul. Nah, tapi selanjutnya ini bakal ada gitu kak ya? Iya, akan ada. Dan ini semua orang bisa mengaksesnya. Bisa, bisa. Berarti tidak hanya dari lingkup mahasiswa, tapi juga lingkup umum juga boleh ya kak ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Nah mungkin selanjutnya nih kak, apakah tantangan yang dihadapi panitia dalam mempersiapkan perayaan Disnatalis ini dan solusinya apa nih kak? Mungkin sejauh ini dari awal sampai hari ini gitu, yang mungkin kendala-kendala gitu dalam internal panitianya.
Untuk kendala-kendala sih sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan nggak begitu besar ya. Mungkin semacam miskom aja, kayak miskom atau mungkin perbedaan pendapat, terus cekcok antar divisi atau mungkin di dalam divisinya sendiri gitu. Tapi itu nggak masalah, itu adalah sebuah proses, itu adalah dinamika dalam kepanitiaan. Dan di situ tugasku sebagai ketua panitia adalah controlling mereka gitu. Apakah mereka sedang menghadapi permasalahan, apakah membutuhkan solusi. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal solusi adalah selain pemikiran yang kritis untuk nantinya mencari jalan keluar, kita juga harus punya skill komunikasi yang baik gitu. Jadi bisa ketika komunikasi kita baik, pasti akan bisa memecahkan masalah-masalah atau kendala-kendala yang sedang dihadapi. Oh, kuncinya nggak boleh miskom gitu ya, Kak ya. Betul. Komunikasi itu penting banget, jadi bicarakanlah gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, terkait dengan acara ini dan juga launching majalah nanti ya, itu mungkin harapan dari Kak Cindy terkait dengan teman-teman atau insan dari Mas TB gitu ya, yang akan datang dan juga untuk para pembaca majalah nantinya. Oke, harapanku sih semoga audiens maupun pembaca itu bisa mendapatkan insight dari apa yang mereka dengarkan, yang mereka lihat dan mereka baca gitu. Jadi ketika apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, ya itu adalah kesuksesan dari sebuah acara gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman atau Mas TB gitu ya yang telah hadir di acara mungkin bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya gitu ya Betul, kayak betul. di kehidupan sehari-hari mungkin di lingkup rumahnya aja atau mungkin bertambah luas lagi ke lingkup yang lebih nantinya di apa ya lebih luas lagi gitu ya di lingkungan pertemanan atau di mana gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, lalu selanjutnya nih untuk ternyata udah di pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh, Waduh, terakhir aja nih, padahal tadi udah nggak terlalu kerasa gitu ya Kak ya. Tiba-tiba udah pertanyaan terakhir aja. Nah untuk pertanyaan terakhir ini, karena mengingat ini itu udah di penghujung kepengurusan gitu ya Kak ya. Mungkin ada pesankah atau harapan untuk anggota-anggota yang nantinya bakalan menjadi atau resmi menjadi anggota dari UKM ini? Ya, untuk pengurus selanjutnya nih, aku berharapnya kalian bisa lebih menjaga semangat ya, memupuk semangat satu sama lain. Selain dari diri sendiri, kita bisa nyemangatin teman-temannya nih gitu. Terus juga bisa apa ya, meningkatkan kerja-kerja kolektif karena kita adalah kerjanya bareng organisasi tim gitu. Kita punya tim, kita punya teman. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik bersama teman-teman kita, tim kita, apapun program kerja yang akan kalian bawa itu pasti akan bisa terlaksana dengan lancar gitu. Terus aku harap kalian juga bisa melestarikan culture, budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di Tegal Boto dari dulu hingga sekarang, kayak baca-baca bukunya gitu ya. Tapi kalau untuk kebiasaan yang buruk jangan dicontoh, biar ditinggalin aja gitu. Oke, itu jawabannya keren banget sih dari Kak Cindy. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan dulu Kak. Oke, mungkin kita nggak bisa lama-lama lagi karena kita udah di akhir dari podcast episode kedua kali ini. Nah, mungkin aku mengucapkan banyak terima kasih ya Kak ya untuk Kak Cindy yang sudah menyempatkan hadir gitu di tengah-tengah kesibukan Kak Cindy sebagai mahasiswa akhir dan juga pengurus di beberapa organisasi gitu ya Kak ya. Dan juga terima kasih banget udah sharing-sharing mengenai kegiatan kita di bulan depan nanti yaitu Disnatalis. Oh ya, sekali lagi nih teman-teman yang belum daftar boleh banget untuk daftar nih ya. Karena masih dibuka juga nih untuk pendaftarannya. Oke, mungkin itu aja sih Kak untuk episode kali ini. Dan mungkin kalau teman-teman mau ketemu kita lagi, tonton aja episode selanjutnya. Atau mungkin yang belum juga bisa nonton di episode sebelumnya atau episode pertama. Sekian dari kami dan see you next time. Dadah.